Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Zahra, dan juga teman-teman saya yaitu Abigail, Firas, Asya, dan Khofifah. Pada video ini kami akan mempresentasikan terkait dengan carbon footprint yang sudah kami data. Berdasarkan pencatatan data dan perhitungan yang telah saya lakukan selama 7 hari, pengeluaran total dari emisi karbon yang saya lakukan dan saya keluarkan yaitu sebesar 35,3 ton karbon emisi dengan rata-rata per 7 hari yaitu 5,04. Pengeluaran emisi karbon paling terbesar berasal dari makanan dan yang paling terkecil yaitu adalah shelter dan juga mobility. Halo, saya Abigail Victoria Syahaan dengan NIM 164254149. Berdasarkan pendataan yang saya lakukan, total jejak karbon yang saya hasilkan selama seminggu adalah 47,5 ton karbon emisi dengan rata-rata 66,8 ton. Nah, jejak karbon saya sendiri dihasilkan terbesar pada aspek foods atau makanan dengan angka 2,0 GHA. Dan aspek terkecilnya adalah shelter dengan angka 0,07 GHA. Perkenalkan, saya Firas Iva Karisma dengan NIM 164254164. Setelah melakukan pendataan selama 1 minggu, total emisi karbon yang saya hasilkan yaitu 55,3 ton dengan rata-rata 7,9 ton per harinya. Nah, saya sendiri menyumbangkan emisi karbon terbesar di aspek foods dan goods yaitu sebesar 2,1 GHA, sedangkan aspek yang emisi karbon yang paling kecil di kehidupan sehari-hari saya adalah shelter yaitu 0,2 GHA. Saya Rasya Febiantika dengan NIM 164254179. Berdasarkan pendataan jejak karbon yang saya lakukan selama 1 minggu, hasil menunjukkan bahwa jejak karbon yang saya hasilkan selama seminggu sebesar 29,3 ton karbon emisi dengan rata-rata per hari 4,2 ton. Lalu dengan penyumbang aspek terbesar adalah foods yaitu sebesar 1,6 GHA dan penyumbang terkecil berada di aspek shelter sebesar 0,1 GHA. Saya Khofifah Hayati dengan NIM 164254169. Berdasarkan pendataan yang telah saya lakukan, saya menyumbangkan emisi karbon sebesar 38,73 ton per minggu dengan rata-rata 5,5 ton per hari. Dengan aspek tertinggi yang saya sumbangkan yaitu aspek food dengan angka 1,8 GHA dan juga aspek terendah yang saya sumbangkan yaitu shelter dan mobility dengan angka 0,2 GHA. Karena jejak karbon yang dihasilkan lumayan tinggi, kami menyediakan 5 inventarisasi opsi penurunan secara bersama untuk mengurangi jejak karbon yang kami hasilkan. Yang pertama, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Opsi penurunan pertama akan kami kaitkan dengan komponen lingkungan. Isu yang kami angkat adalah masyarakat sering sekali menggunakan kemasan sekali pakai. Proses produksi dari kemasan sekali pakai tersebut menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu jejak karbon atau emisi karbon yang sangat banyak. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan sekali pakai adalah solusi yang tepat untuk mengatasi isu dan dampak tersebut. Pakailah tumbler ataupun wadah yang bisa dipakai berulang kali. Pada opsi yang kedua, kami mengkaitkannya dengan ekses pangan. Nah, dalam ekses pangan ini kami mengangkat 2 isu. Isu yang pertama yaitu banyaknya pilihan makanan dengan tinggi karbon atau makanan ultraproses yang berdampak ketergantungan pada makanan ultraproses itu sendiri. Lalu isu yang kedua yaitu membeli makanan di luar, di mana biasanya makanan dari luar memiliki jejak karbon yang lebih tinggi karena panjangnya rantai pasokan. Dampak dari isu yang kedua yaitu biasanya makanan dari luar memerlukan energi lebih besar karena pengolahan makanan yang lebih panjang. Nah, dari kedua isu dan dampak yang sudah saya paparkan, kami menawarkan satu solusi yaitu memasak makanan sendiri. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan transportasi online. Transportasi online sangat berkontribusi besar terhadap pengeluaran emisi karbon CO2. Maka dari itu, kita harus meminimalisir dengan cara berjalan kaki, lalu bersepeda, dan juga menggunakan transportasi umum untuk jarak tempuh yang dekat. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan elektronik yang tidak perlu. Opsi keempat kami kaitkan dengan komponen energi. Dengan isu banyak perangkat yang dibiarkan hidup saat tidak digunakan, sehingga berdampak pada pemborosan energi listrik. Karena sebagian listrik masih berasal dari PLTU batubara, sehingga menyebabkan emisi karbon semakin tinggi. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan elektronik yang tidak perlu, sehingga jejak emisi karbon dapat berkurang. Inventarisasi penurunan nomor 5 yaitu mengurangi food waste. Opsi nomor 5 kami kaitkan dengan nexus lingkungan. Isu yang kami angkat yaitu masyarakat kerap kali tidak menghabiskan makanan yang telah mereka beli karena mereka membelinya secara berlebihan. Nah, dampaknya yaitu bertambahnya emisi karbon yang dihasilkan dari pembusukan makanan tersebut di TPA. Nah, solusi yang tepat yaitu mengurangi food waste. Untuk campaign atau output dari proyek kami kali ini, kami membuat suatu video dengan fungsi edukasi mengenai emisi jejak karbon. Nah, pada pembukaan video kami memberikan konsep dasar emisi jejak karbon dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Kemudian kami, kelompok 5, mewawancarai salah satu satpam ITB yaitu Pak Nawal untuk mengetahui keseharian satpam ITB dan menghitung jejak karbonnya. Untuk menutup video, tak lupa kami menambahkan langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi jejak karbon dalam keseharian kita. Terima kasih.